penyesuaian dari hasil output koordinat yang dihasilkan. Nah, nanti ini akan coba saya bahas lagi lebih mendalam lah ya mengenai penggunaan dari datum statik, dinamik dan lain-lain yang ada di saat ini ada. Nah, ini kira-kira saya sudah coba rangkum gitu ya. Ada layanan precise point positioning secara online, ada lebih dari 4 sebenarnya, cuma saya tunjukkan saja 4 yang suka banyak dipakai orang gitu ya. Yang pertama ada APPS, Automatic Precise Positioning Service. Ini dikembangkan oleh Jet ya. Jet itu GPL ya, NASA lah, nasanya siapa ya? Saya agak lupa juga nasanya siapa. Pokoknya ini dikembangkan oleh bidang seperti NASA tersebut. Kemudian yang kedua CSRS, ini juga dikembangkan oleh Kanada. Yang ketiga GAPS, GPS Analysis dan Positioning Service, Positioning Software, itu dikembangkan oleh University New Brunswick ya, Kanada. Dan yang terakhir ini Magic GNSS. Maksudnya Magic GNSS. Maaf, di sini harusnya Magic GNSS. Jadi ini semua bisa kita gunakan secara bebas ya. Kita bisa, kalau Bapak tertarik, coba silakan saja masuk ke website tersebut. Ada cara-caranya juga. Biasanya kita cuma kita tidak perlu kayak tadi. Kalau tadi kan kita harus download data precise ephemeris dan lain-lain ya. Kalau yang menggunakan online ya kita tinggal submit saja data Linux-nya seperti itu. Data dokternya kita submit ke sana, langsung diolahkan oleh mereka, sama seperti yang BG ya. BG kemarin kita juga cuma masukkan data Linux-nya, mereka akan mengolahnya secara relatif. Tapi kalau yang ini mereka mengolahnya secara VPP seperti itu. Nah, ini saya berikan 2 contoh ya, yang miripnya GAPS yang kanan dan juga miripnya Magic GNSS. Jadi kalau Bapak berkunjung ke websitenya Magic GNSS yang di bawah, magicgnss.gmv.com, itu nanti di sana ada layanan PPP by email gitu. Jadi intinya Bapak tinggal kirim email ke website tersebut, ke alamat yang diberikan di sini. Mungkin nggak terlalu kelihatan di sini. Saya coba zoom sedikit. Seperti ini ya. Jadi tinggal send email ke magicppp@gmv.com dengan subjek tertentu ya, itu nanti mereka akan membalasnya via email untuk hasilnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau yang sebelah kanan ini sudah lebih bentuk lebih user friendly ya, yang milik GAPS, milik dari Brunswick. Jadi Bapak tinggal masukkan file di situ, kemudian tinggal pilih sistem-sistemnya saja, GPS-nya apakah pakai GPS atau pakai Bedo atau pakai Galileo dan lain-lain, dan tinggal submit saja gitu. Jadi lebih ringkas lah kalau menurut saya ya, lebih easy, lebih gampang, lebih mudah digunakan daripada yang Magic yang harus masuk mirip email dan lain-lain. Kalau GAPS tinggal kita upload saja filenya, kemudian ada masukan email kita, biasanya dia memberikan hasil koordinat via email atau langsung muncul ada di website tersebut. Ini kira-kira 2 layanan PPP ya, 2 layanan PPP secara online. Kalau tadi yang kita lakukan PPP-nya itu secara offline ya, pakai RTK Lib. Kalau ini online saja, kita tinggal masukkan data saja. Yang dilakukan pun akan sama sebenarnya, sama-sama seperti yang kita lakukan ya, estimasi dan lain-lainnya. Nah, kira-kira ini yang coba setiap layanan PPP itu berikan gitu ya. Kalau kita lihat mereka juga sama ya, pakai satellite orbit correction yang precise gitu ya, pakai rapid atau final dari IGS. Kalau kita pakai IGS, terus kemudian datanya harus dual frekuensi, kemudian pre-next-nya sekian, dan ini data file yang kurang lebih sama kita lakukan di yang offline kali ini dengan yang online kali ini, kurang lebih sama parameternya seperti itu. Hanya bedanya instansi pembuatnya saja yang berbeda ya, seperti itu. Nah, ini juga kelemahan yang pertama ya. Kelemahan pertama tadi kita bahas keunggulannya ya, banyak, mudah digunakan, mudah dipakai, tinggal masukkan ke RTK Lib, softwarenya umum gratis, ataupun kita masukkan ke online processing tadi. Nah, di sini kita juga tadi sudah sama-sama buktikan ya, kalau di PPP itu ada masalah di inisiasi ya, inisiasi. Jadi PPP membutuhkan waktu inisiasi
agar tingkat presisinya sesuai yang kita inginkan gitu ya, beberapa sentimeter tadi 5 sampai 10 cm. Nah umumnya awal-awal tuh masih jelek, misalnya di sini contoh di depan jelek sekali sampai 10 meter, 5 sampai 10 meter gitu. Dan semakin lama semakin turun hingga akhirnya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam hingga akhirnya dia standar deviasinya sekitar 5 sampai 10 cm. Ini ukuran utama. Jadi kita harus sabar Pak kalau mau melakukan pengukuran PPP ya, harus sabar biar posisinya itu baik gitu. Dan inilah kira-kira kalau tadi posisi tadi yang Bapak juga sudah lihat juga sudah sama-sama kita plot secara dua dimensi ya, easting, northing, kemudian ini terhadap waktu. Jadi awalnya tuh dia jauh, itu lama-lama dia berkumpul di suatu titik yang sama gitu ya. Jadi kalau kita secara statik gitu ya, secara statik kita dirikan alat saja satu tempat itu, kemudian kita lakukan PPP, ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Dia jauh dulu, kemudian dia akan mendekati di posisi yang kita inginkan, kita harapkan seperti itu. Jadi hasilnya akan seperti ini kurang lebih kira-kira. Ini adalah problem yang harus kita hadapi ya kalau di PPP ya, waktu inisiasi ini. Sampai saat ini belum meningkat secara signifikan Pak waktu untuk yang dibutuhkan untuk inisiasi. Kemarin dengan menggunakan banyak GPS pun juga waktu inisiasinya masih 20 sampai 30 menit, jadi masih sama lah, sekitar setengah jam, 20 sampai 30 menit yang dibutuhkan. Nah, kemudian tadi saya juga bahas masalah datum dinamik gitu ya. Nah, ini saya sedikit flashback saja ke masalah sistem referensi koordinat ya. Kalau misalkan sistem referensi koordinat ini kita mengenal di dalamnya itu adalah istilah datum ya, datum koordinat ya, datum. Jadi yang pertama itu kita mengenal istilah datum statik, datum semi dinamik, dan datum dinamik ya. Yang tiga ini saja yang kita fokus kita bahas pada saat kali ini. Nah, masing-masing itu kira-kira bedanya apa sih? Kenapa harus ada datum statik, datum semi dinamik, dan datum dinamik? Itu karena proses natural dari bumi sendiri Pak. Kalau kita kan mengenal bahwa bumi itu bergerak ya, kayak lempeng satu dengan lempeng lain itu saling bertumbukan ya, jadi gempa bumi dan lain-lain itu gara-gara gempa bumi terjadi gara-gara lempeng yang bergerak itu tadi. Jadi kalau nggak ada lempeng yang bergerak ya tidak akan ada gempa bumi. Tapi karena lempeng yang bergerak, kita harus memperhitungkan bahwa datum itu bisa datum statik atau datum dinamis gitu ya, dinamis gitu. Nah ini kira-kira ilustrasi yang pertama untuk datum statik ya. Jadi datum statik itu didefinisikan kalau secara konsep ya, ketika kumpulan koordinat dari titik-titik BM dalam suatu jaring kontrol tertentu memiliki satu nilai yang definitif gitu ya, satu nilai definitif dan bersifat tetap dalam semua waktu gitu. Jadi mau ada pergerakan gitu ya 10 cm per tahun atau 20 cm per tahun, ya nilainya sebenarnya dianggapnya tetap, dianggapnya nilainya ya segitu terus 0,0,0 misalkan. Selama 10 tahun harusnya Bandung itu bergerak selama 2 cm per tahun, dan nilainya ya tetap 0,0,0 gitu. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini, kemarin kita udah lihat juga kan titik-titik SRGI, titik-titik milik BID yang ada gitu ya. Misalkan kita punya koordinat di sini nilainya 0,0,0 gitu ya. Padahal secara real gitu, secara nyata posisi ini sebenarnya bergerak ke arah sini misalkan 2 cm per tahun gitu ya. Misalkan mereka ini udah bergerak selama 10 tahun gitu ya, 10 tahun artinya kan harusnya koordinatnya di ya katakanlah biar gampang 0,0,20 cm gitu ya, seperti itu ya, harusnya koordinatnya udah berubah gitu. Tapi karena kita menganut datum statik, jadi koordinatnya dianggap nilainya tetap aja terus seperti itu selama mau berapa tahun pun akan tetap aja. Contohnya apa? Contoh datumnya adalah DGN 95 Pak. Kalau dulu sebelum SRGI 2013 tuh kita mengenal datum DGN 95 gitu. Jadi ini Indonesia ya, datum geodetik nasional Indonesia 2095.
Nah, yang kedua, datum semi dinamik. Nah, ini yang sekarang kita miliki, kita anut gitu di SRG. Kalau di sini jelas, meskipun dia tetap gitu ya, dia memiliki kumpulan koordinat dari titik memiliki suatu nilai yang ditetapkan pada epok tertentu. Artinya dia sebenarnya juga memperhitungkan pergerakan ini. Kalau 10 tahun kemudian dia juga memperhitungkan ada gerak 20 cm seperti itu. Tapi karena dia diikatkan ke epok tertentu, jadi maka seakan-akan ketika kita mengukur sini, kita balikan lagi koordinatnya ke koordinat yang nilainya 0,0,0 tadi. Itu yang kita lakukan di SRGI ini, Pak. Kalau Bapak secara tidak sadar sebenarnya ketika mengikatkan ke BIG, ketika kita mengikatkan ke Badan Informasi Geospasial, posnya itu atau titik BN itu, sebenarnya kita terikat ke koordinat pada epok 2012, Pak. Jadi namanya SRGI 2013, tapi koordinatnya didefinisikan pada 1 Januari 2012 gitu. Jadi kita ngukur sekarang 2020 sebenarnya sudah ada efek deformasi 20 cm misalkan seperti itu. Tapi karena kita terikat kepada BG gitu ya, terikat kepada bagus total atau terikat kepada kos-kosnya yang mereka kelola, jadi seakan-akan koordinatnya mundur ke tahun 2012. Itu yang kita anut saat ini. Kenapa kira-kira harus ada diikatkan ke suatu referensi tertentu? Biar ini kaitannya terhadap geodinamika yang ada di Indonesia, Pak. Ini awalnya mulainya karena adanya si gempa Aceh 2004, 2008, kemudian ada gempa 2012 juga. Mereka sudah mulai, kalau mereka tetap menggunakan titik yang kemarin, tidak diupdate gitu ya, tidak menggunakan epok yang berbeda, maka yang di Aceh itu kemarin gesernya secara horizontal itu bisa mencapai 4 meter, Pak. Jadi gara-gara gempa bumi itu posisinya BM-BM-nya tuh bergeser 4 meter semuanya. Itu sangat besar gitu ya. Jadi untuk di pemetaan jadi 4 meter ya, dari saya di sini jadi di sana gitu ya. Jadi bergeser jauh sekali. Nah, itulah alasannya kenapa SRGI 2013 menggunakan datum semi dinamik gitu ya. Nanti pun rencananya mereka akan mengupdate setiap skala tertentu gitu. Mungkin saya belum tahu setiap berapa tahun pastinya, tapi mungkin kalau ada kejadian-kejadian yang luar biasa gitu ya, mungkin ada gempa yang besar sehingga koordinatnya berubah banget seperti itu, jadinya mereka harus update. Nantinya SRG 2013 epoknya misalkan jadi 2020 gitu, epoknya 2021 gitu, harus berbeda seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini permasalahannya yang di PVP, datum di salah, harusnya ini datum dinamis, maaf, harusnya datum dinamis ini, datum dinamik. Jadi di datum dinamik ini koordinatnya itu memiliki berubah-berubah ya. Jadi kalau kita mengukur sekarang ya koordinat yang didapatkan itu ya koordinat hasil sekarang gitu, bukan yang terikat ke 2012 gitu. Jadi kalau saya ukur sekarang nih, berarti koordinatnya dalam koordinat 2020, artinya pasti nilai koordinatnya berbeda dengan yang BIG tetapkan gitu ya. BIG tetapkan di 2012 seperti itu. Nah, ini kira-kira visualisasinya ya. Kalau ini yang sebelah kiri ini data-data GPS di seluruh Indonesia digabungkan dengan data-data GPS yang milik negara tetangga. Kita coba hitung kira-kira berapa sih lajunya gitu ya, laju pergerakan dari pergerakan tektoniknya gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan beragam sekali ya Indonesia ini. Jadi yang di Jawa ini mengarahnya ke tenggara gitu ya, relatif ke tenggara, tapi yang di bagian timur tuh malah seperti memutar gitu ya, seperti memutar sini. Kalau di sini, kemudian di Papua itu dia memutar ke arah barat laut ya, jadi ke arah barat laut ya. Dan titik-titik lain pun di mana di bagian saya lupa namanya, daerah Sumatera ini juga arahnya berbeda dengan yang di Jawa gitu ya. Jadi kompleks sekali di Indonesia ini. Di sini di Jawa sendiri tuh pergerakannya kira-kira tuh 2 sampai 2,5 cm per tahun gitu ya. Nah, jadi
saya andaikan saja ya kita mengukur di daerah Jawa gitu ya dengan laju PPP pada tahun sekarang 2020 dan dengan laju sebesar 2 cm per tahun, kita lihat dari sini 2 cm per tahun, maka perbedaan antara koordinat antara sistem SRGI gitu ya, SRGI 2013 dengan yang kita dapat dari PPP itu bisa mencapai perbedaan 16 cm perbedaannya. Nah, makanya ini yang sebenarnya membuat agak sulit ya bagi para pengguna itu ya, karena dia harus memundurkan sehingga dapat indahnya koordinatnya baik. Tapi sekarang 16 cm ini apakah masih bisa dipakai? Kalau menurut saya masih bisa dipakai Pak, tanpa perlu kita apa namanya, kita transformasikan ke belakang, kita mundurkan koordinatnya jadi 0 gitu perbedaannya. Kita masih bisa pakai untuk skala tertentu ya. Jadi kalau di BIG sendiri skala terbesar 1/1000, kesalahannya itu kurang lebih 20-30 cm sebenarnya. Jadi sampai tahun 2025 mungkin kita masih bisa menggunakan PPP tanpa harus memundurkan ke belakang gitu ya. Kalau perlu ada koreksi-koreksi lainnya, kita masih bisa menggunakan untuk membuatkan peta gitu. Karena pergeserannya itu tidak terlalu berarti ya kalau kita lihat di peta gitu ya, secara peta secara skala 1/1000. Kalau secara 1/5000 ya tambah lagi, tidak perlu dilakukan apa-apa gitu ya. Kenapa kalau tidak perlu dilakukan apa-apa, apakah kita perlu memundurkan sebenarnya ya? Sebenarnya ini kaitannya sama nantinya tumpang tindih ya Pak ya. Kalau semua datanya SRGI, semua data yang peta itu sudah terikat ke SRGI 2013, kalau kita geser saja 20 cm gitu ya, masalahnya kan jadi ketika pembuatan peta gitu ya. Tapi ketika akurasi kita mengambilkan data itu ya masih bagus, masih 2 cm 5 cm tadi gitu. Tapi ketika pembuatan peta ya melenceng gitu ya efeknya. Itu hanya bermasalah di ketika pembuatan peta saja gitu. Kalau kita ada teknik-teknik khususnya untuk mengembalikan itu, membenarkan ini ya, itu bisa lebih baik dalam pembuatan petanya gitu. Tapi kalau dari saya secara praktis ya, secara praktikal sampai 5 tahun ke depan masih tidak terlalu masalah lah untuk melakukan pembuatan peta skala besar gitu. Asal yang penting mah kalau misalkan kita harus memundurkan ke belakang, yang penting kita tahu pengukuran itu dilakukan kapan gitu ya. Jadi nanti ada informasi waktu itu yang kita bisa gunakan untuk membetulkan si koordinat-koordinat yang sudah kita ukur. Kan gampangnya kalau kita tahu kita mengukur di Jawa tahun 2025 misalkan, terus kemudian kita tahu besar lajunya sekitar 2 cm per tahun, ya artinya koordinatnya tinggal digeser aja semua 2 cm 2 kali lama tahunnya dari 2012 gitu. Misalkan 15 tahun. Jadi 2 kali 15 sekitar 30 cm. Jadi semuanya digeser aja 30 cm. Kurang lebih seperti itu teknik untuk mengembalikan si koordinat PPP ke koordinat sebelumnya gitu agar keluarannya sama. Agar sama satu sistem di SRG 2013 gitu seperti itu. Kalau sekarang kita ukur ya masih nggak masalah, secara praktis masih masuk dalam rentang toleransi kesalahan sebenarnya. Dinilai 20 cm gitu tadi. Jadi memang agak susah ya kelemahannya itu di sini. Jadi dia secara rumit karena memang kita harus paham ini gitu. Kalau kita tidak menyadari ini ya, menyadari adanya datum dinamis ya di dalam PPP tadi, maka ketika kita di lapangan, ketika kita menggabung-gabungan terus kemudian ada perkapalan gitu ya, mungkin 10 tahun ke depan gitu ya ada perkapalan, itu kita jadi nggak tahu siapa yang kita menyalahkan siapa nih takutnya gitu. Tapi kalau kita udah paham konsen di sini, kalau kita pakai TPP bahwa datumnya dinamis, hal yang seperti itu kan jadi kelihatan wajar ya. Nanti tinggal kita koreksi gitu, koreksi data-datanya itu ke epok yang yang ditetapkan oleh Indonesia, misalkan BG gitu 2012 ya. Seperti itu kira-kira Pak. Kalau di datum harusnya ini dinamis ya. Jadi ini BM-nya gerak terus aja gitu ya. Koordinatnya kita ukur gerak terus. Kalau ini kan SRGI meskipun gerak terus tapi dikembalikan lagi ke awal jadi yang warna hitam. Kalau datum statik ya udah di sini aja terus selama sepanjang seumur hidup dia akan ada di situ terus gitu. Posisinya ya, definisi yang posisi. Seperti itu. Nah, ini
kira-kira GNSS ya, kalau kita bicara PPP dan GNSS, apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan ya, apa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari adanya GNSS dan PPP ya. Kalau di sini ini kiri ini sebenarnya gambar saya coba upload gitu ya. Kalau kita mengamati GNSS itu berapa sih jumlah satelit maksimum yang bisa teramati ya? Kalau di daerah Indonesia itu bisa sampai 35 Pak. 35 satelit gitu. Ini pada tahun 2014 yang cukup lama. Kalau sekarang mungkin udah lebih banyak lagi. Dengan yang meningkat ini tentunya kita berharap akurasinya lebih baik gitu ya, akurasi lebih baik dan lain-lain. Tapi kalau di PPP kira-kira apa yang bisa kita dapatkan gitu ya? Karena kita tahu sendiri ini satelit-satelit yang melintasi kita nih. Ada GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan IZSS ya. Terus bagaimana implikasinya gitu ya? Pertama ini, jadi ketika kita di daerah-daerah perkotaan gitu ya, daerah-daerah urban, ini juga sudah saya bahas beberapa kali juga, di daerah yang open sky ya pasti kita melihat terus ya, melihat di mana aja masih lihat satelitnya. Tapi ketika di daerah yang terhalang gedung seperti ini, jadinya berkurang gitu jumlah satelit yang teramati gitu ya. Nah kalau kita hanya mengandalkan GPS saja ya akhirnya misalkan di sini contoh di sini ya hanya mengamati 2 satelit saja. Tapi ketika kita menggunakan banyak satelit ya kita bisa mendapatkan satelit secara lebih banyak ya, meningkatkan keterlihatan satelit terutama khususnya di daerah-daerah yang urban gitu ya, daerah-daerah pemukiman gitu, seperti itu. Nah juga meningkatkan akurasi, sebenarnya meningkatkan akurasi pada dan presisi pada penentuan presisi menggunakan PPP. Ini sama juga ya, si RTK itu juga meningkatkan akurasinya juga ya. Ini contohnya saja ketika menggunakan GPS saja, GLONASS saja ataupun Beidou saja, dan yang di kanan ini ketika kita coba gabungkan gitu, asalnya bisa mencapai 20 cm dan setelah kita gabungkan semuanya, kita bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik nih dengan waktu pengamatan yang lebih singkat. Seperti itu. Jadi ini yang bisa kita kira-kira dapatkan dari keuntungannya ketika menggunakan GNSS secara umum sebenarnya, secara umum hanya di PPP saja. Nah, kira-kira di PPP ini ada beberapa penerapan ya yang bisa kita lakukan ya, khususnya terhadap bidang engineering maupun bidang saintifik ya. Kalau bidang engineering banyaklah yang bisa kita lakukan, di lepas pantai, kemudian pembuatan titik-titik kontrol yang susah ya, titik kontrol yang jauh dari base juga dan lain-lain, itu kita bisa gunakan metode PPP ini karena akurasinya ya baik tadi 5-20 cm kita bisa dapatkan akurasinya. Nah, untuk kepentingan engineering lainnya di sini ini kaitannya nanti ya kalau dengan yang real time precision point positioning, ini kaitannya terhadap guidance mesin ya. Jadi di luar sana RTPPP atau real time precise point positioning banyak digunakan untuk kendaraan-kendaraan pertanian ya, agrikultur seperti ini. Jadi GPS-nya itu ditaruh di atas bukan pesawat, di atasnya mesin-mesin ini. Kemudian dia bergerak secara otomatis saja. Jadi karena kita tahu akurasinya 5-10 cm, dia bergerak secara otomatis. Orang-orang yang di sana pun ya cukup memantau saja dari jauh, tidak perlu hands on di atasnya seperti itu. Nah, untuk kepentingan saintifik banyak ya, pemantauan deformasi dan lain-lain. Dan ini salah satu contoh ketika memasang GPS untuk buoy, GPS buoy. Jadi pemantauan pasut, dia taruh aja GPS di tengah laut gitu ya. Ini banyak dilakukan di luar itu untuk pemantauan daerah-daerah yang daerah-daerah yang di luar kan subduksi ya, banyak subduksi, area-area subduksi, area-area yang potensi tsunami-nya besar. Mereka nggak mungkin menempatkan pasut gitu ya secara jauh gitu transmisinya dan lain-lain, infrastruktur susah. Mereka menempatkan GPS buoy. Jadi GPS-nya kan akan ikut naik turun mengikuti si lautnya ya, permukaan lautnya ya. Dari menggunakan hasil PPP tadi yang mereka olah untuk mendapatkan hasil pasang surutnya. Dan ketika mereka ada tiba-tiba lonjakan sangat signifikan, itu menjadi early warning system mereka. Jadi mereka menggunakan PPP, GNSS PPP untuk early warning system. Jadi memberi peringatan
ketika adanya gempa misalnya seperti itu, kemudian ada potensi tsunami, mereka berikan peringatan menggunakan GNSS ini. Tentunya sudah terintegrasi ya, selain GNSS ini ada juga data telemetri dan lain-lainnya seperti itu. Dan ini kira-kira hasil dari penentuan PPP tadi yang untuk penentuan deformasi. Jadi kita di sini kita bisa lihat ya trennya kita bisa lihat. Jadi arahnya itu kita bisa tentukan arah pergerakan pergerakan lempeng seperti apa kita bisa tentukan di sini. Kemudian banyak juga PPP ini digunakan untuk menentukan pos seismik ya. Jadi tidak hanya menggunakan seismogram, penentuan PPP ini dari data GNSS juga bisa digunakan untuk menentukan pos seismik sama seperti seismogram tersebut. Jadi kita dengan menggunakan ini kita bisa menginversi menentukan kedalaman dari besaran gempa dan lain-lain seperti itu. Besaran gempa dan lain-lain. Sama seperti metode seismogram ya. Jadi ini dua metode GNSS PPP ini banyak dipakai juga untuk hal-hal seperti ini. Oke, kalau dari saya mungkin cukup sekian dulu Pak. Kita istirahat dulu siang ini. Siang ini kita istirahat, kita makan siang dulu. Sebelum akhirnya kita bahas baru masuk ke PPP-nya. Seperti itu. Baik. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Kalau dari saya cukup sekian dulu untuk sesi siang ini, sesi yang kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.